Selamat siang Ananda semua yang kami sayangi. Hari ini kita berjumpa di dalam pelajaran kita yang baru, yaitu pelajaran kimia. Kalau orang berbicara tentang kimia mungkin akan takut dan khawatir bahwa kimia itu sangat berbahaya. Tetapi kalau kita pelajari maknanya, justru karena dengan adanya kimia itu kita dapat meningkatkan hasil produktivitas pertanian, kita dapat menjaga kesehatan. Oke, anak didik kami sekalian, sekarang kita akan belajar dulu tentang materi dan perubahannya. Sebelum sampai kepada materi dan perubahannya, kita akan mempelajari tentang wujud daripada materi. Wujud dari materi mungkin anak didik semua sudah mengetahui ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Wujud daripada materi yang ketiga ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Sekarang kita bahas satu persatu mengenai sifat daripada zat padat. Zat padat, kita lihat masing-masing memiliki sifat, yaitu yang pertama, zat padat punya bentuk dan volume tertentu atau volumenya tetap. Sedangkan zat cair punya bentuk mengikuti wadah atau ruang. Misalnya, kalau kita masukkan air ke dalam ember, maka bentuk air tersebut akan sesuai dengan wadahnya atau ember tersebut. Kalau kita masukkan ke dalam botol, maka bentuk daripada zat cair tersebut akan seperti botol. Gas mempunyai bentuk dan volume mengikuti wadah, sama seperti zat cair tadi. Kemudian zat padat memiliki susunan antara partikel yang sangat rapat, sehingga tidak dapat dikompresi atau ditekan. Kemudian zat cair, susunan antar partikelnya relatif rapat, sehingga masih dapat dikompresi atau ditekan. Artinya, antara partikel zat cair dengan zat padat lebih renggang zat cair. Kemudian gas, antara partikelnya sangat renggang atau berjauhan, sehingga mudah dikompresi atau ditekan. Zat padat itu juga memiliki sifat gaya tarik antar partikelnya sangat kuat dan gerakannya hanya bisa bergetar. Zat cair gaya tarik antar partikelnya relatif kuat, namun partikel masih bisa bergeser atau berpindah. Sedangkan gas, gaya tarik antar partikelnya agak renggang dan agak lemah. Selanjutnya kita akan melanjutkan tentang perubahan materi. Perubahan materi dikelompokkan atas 2, yaitu perubahan fisika yang mengalami perubahan wujud dan bentuk. Di mana tadi kita sudah mempelajari wujud zat ada 3, yaitu padat, gas, dan cair. Perubahan fisika ini tidak menghasilkan zat yang baru, artinya tidak tetap. Perubahan wujud dapat berubah kembali kepada bentuk yang semula. Contohnya, kalau air menjadi es bisa kembali mencair. Itu dikatakan perubahan wujud dari padat ke cair, cair ke gas. Artinya, es mencair, air membeku, bukanlah menghasilkan zat yang baru karena komposisinya masih tetap. Perubahan yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan zat yang baru, di mana komposisi zatnya mengalami perubahan, tidak sama seperti zat yang semula. Misalnya,
Kalau belerang, mungkin Ananda semua mengenal belerang. Belerang itu kalau dibakar akan menghasilkan gas SO2. Komposisi belerang dengan SO2 berbeda, berarti menghasilkan zat yang baru. Zat yang baru itu, contoh yang lain, gula kalau dibakar juga menghasilkan zat yang baru. Perubahan kimia dapat kita amati dengan 4 cara. Yang pertama, timbul gas. Kemudian yang kedua, ada endapan. Lalu yang ketiga, terjadi perubahan warna dan terjadi perubahan suhu. Oke, sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini. Bila ada pertanyaan atau kurang memahami, bisa diajukan pertanyaan sama Ibu. Tugas kita di rumah hari ini adalah menentukan 10 jenis perubahan fisika, 10 jenis perubahan kimia yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa minggu depan, dikerjakan PR-nya. Terima kasih.